Berkat firman Tuhan sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Selamat pagi. Baik. Saya percaya hari-hari ini walaupun banyak jemaat yang masih ada yang liburan ke luar kota, semalam ada yang telepon saya bahwa mereka masih ada di luar kota, beribadah di tempat di gereja kita di luar kota, dan saya bersyukur bahwa keluarga-keluarga kita yang sedang liburan tidak melupakan bahwa hal yang paling utama itu, fokus yang utama itu adalah Yesus, adalah Tuhan. Beribadah kepada Tuhan itu menjadi satu kesukaan, bukan suatu rutinitas. Dan saya percaya Bapak Ibu ada di ruangan ini, ada beribadah bersama-sama, itu karena saudara betul-betul adalah orang-orang yang memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Amin. Ada amin? Dan saya percaya setiap orang yang datang beribadah dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersuka, mereka akan diberkati oleh Tuhan. Mungkin baru ada yang pertama kali mungkin ibadah di tempat ini. Ada yang baru pertama kali datang ke tempat ini? Semua sudah sering kali? Oh ada satu. Kalau duduknya dekat Pak Geri berarti temannya Pak Geri berarti. Ada. Welcome. Di sini kita semua keluarga, tidak ada orang asing. Kita semua keluarga Allah, apapun suku, bangsa, latar belakang kita harus percaya ketika kita ada di rumah Tuhan, kita semua adalah satu keluarga. Amin. Gereja Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kalau minggu lalu saya membagikan satu kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita harus sungguh-sungguh mengerti keberadaan kita, ya, menjaga hati pikiran kita, untuk sungguh-sungguh mengerti bahwa kenapa begitu pentingnya kita menjaga kehidupan kita ini dalam panggilan Tuhan, mengerti bahwa kita harus berhati-hati atas cara pandang kita. Saya percaya Tuhan juga mau terus meletakkan dasar yang kuat. Ada amin? Kita harus meletakkan dasar itu kuat dan dalam. Ya, jangan cuma mau dengar firman Tuhan yang menyenangkan telinga. Jangan cuma mau dengar firman Tuhan yang hanya membuat kita bersuka cita saja. Tapi mari kita dengar firman Tuhan yang sungguh-sungguh mendidik kita, mengajar kita, menegur kita, untuk kita diubahkan oleh Tuhan. Hari ini saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan, dan saya beri judul, bisa ditampilkan slide-nya, dengan judul Melawan Tipu Daya Iblis. Kita harus tahu musuh kita, musuh bebuyutan kita adalah iblis dan kroni-kroninya. Ya, musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita itu iblis, setan, dan segala penguasa-penguasa udara. Makanya Rasul Paulus memperingatkan kita di surat Efesus, terkhususnya di Efesus 6, ayat yang ke-10 sampai 20 itu, bagaimana kita sungguh-sungguh harus sadar dan mempersiapkan diri. Halo? Ya. Saudara harus tahu kalau saudara belajar firman Tuhan, Efesus adalah jemaat yang pada masa itu, gereja mula-mula adalah gereja terbesar yang pernah ada. Halo? Siapa yang tahu itu? Saudara tahu itu? Gereja yang terbesar pada masanya. Tapi sayang jejaknya sekarang nggak ada. Hilang. Nggak berbekas. Ya, padahal orang-orang hebat ada di situ. Yang ngerintis itu Paulus, yang mengembalakan itu Timotius. Ada Gaius di situ, ada orang-orang hebat di situ, pemimpin-pemimpin hebat. Tapi sayang, nggak berbekas.
Mana generasi murid dari Efesus hari ini? Nggak ada. Kenapa? Saudara baca sendiri di kitab Wahyu. Kenapa Efesus jemaat itu menghilang begitu saja? Karena mereka meninggalkan kasih yang semula. Hati-hati. Kekristenan kita bisa tidak berbekas pada generasi berikutnya kalau kita kehilangan kasih yang mula-mula. Kita harus terus jaga kasih mula-mula kita sama Tuhan. Halo, hati ini harus terus membara untuk kebenaran Tuhan. Hati ini, pikiran kita, tujuan hidup kita harusnya semua tentang Yesus, tentang kemuliaan Tuhan. Bukan tentang kebanggaan gereja menjadi organisasi yang besar ataupun jumlahnya banyak, tapi bagaimana menjadi murid-murid Kristus yang terus meninggalkan warisan iman dari generasi kepada generasi. Jangan sampai nanti generasi berikutnya sudah tidak berbekas. Ya. Karena kita tahu musuh kita ini tidak kasat mata. Halo? Musuh kita tidak kelihatan, bukan darah dan daging. Makanya kita harus terus waspada dan berjaga-jaga. Mari kita lihat Efesus 6 ayat 10 sampai 20, kita akan baca sama-sama. Saya baca ayat genap, saudara baca ayat ganjil, ayat yang ke-20 kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. Akhirnya, apakah ada kata apa? Akhirnya. Yang penting itu akhirnya, bukan awalnya. Awalnya memang penting, tapi bagaimana kita mengakhiri hidup kita itu penting sekali. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Lihat tahapannya ya. Lihat, ada tahap, ada levelnya itu. Penguasa udara itu ada levelnya. Pemerintah-pemerintah melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ayat 20 kita baca sama-sama. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, dari pembacaan firman Tuhan yang barusan kita baca, ini menjadi satu peringatan bagi kita. Ya, satu wanti-wanti, satu nasihat. Bukan hanya untuk jemaat di Efesus, tapi jemaat Tuhan di sepanjang masa. Ada amin. Ya. Dikatakan akhirnya itu, terutama di masa-masa zaman akhir ini, Tuhan mau kita jemaatnya harus kuat di dalam Tuhan. Coba next slide. Saudara tahu penemu rompi anti peluru? Sebenarnya saya mau suruh tampilkan dulu ini. Kenapa ini duluan tampil? Saya mau tanya sebenarnya, kenal nggak sama penciptanya? Sudah tampil duluan ini udah pada tahu pasti. Ya udahlah, udah ditampilin.
Saya mau tampilin foto orangnya gitu loh. Pernah lihat nggak foto orang ini gitu loh? Siapa orang ini? Silakan ditampilkan saja yang tadi. Yang tadi aja yang tadi. Nggak usah diubah. Kok berubah lagi ya? Bisa duduk mantap-mantap nggak di belakang itu? Ini namanya rompi anti peluru. Yang penemunya sebenarnya dari abad ke-17 itu sudah mulai banyak orang yang mencoba untuk membuat rompi anti senjata, anti peluru. Tapi wanita ini dia salah satu ahli kimia, kerja di salah satu perusahaan di Amerika. Dia menemukan namanya bahan Kevlar. Itu bahan sintetis untuk pembuatan anti peluru dan lebih kuat daripada baja. Ya, lebih kuat, berapa puluh kali lebih kuat. Ya, Stephanie Kwolek namanya. Dia baru meninggal 2014 yang lalu. Bayangkan untuk tubuh saja, orang berpikir ketika ada musuh, dia mencoba untuk menciptakan satu perlindungan, satu hal yang dia pikir itu dibutuhkan untuk melindungi tubuhnya. Apalagi sejak abad ke-17 sudah ditemukan bubuk mungsiu dan segala macam senjata untuk senjata api. Ya, pada waktu itu orang-orang mencoba membuat baju anti peluru. Yang sebelumnya baju anti senjata tajam saja. Tapi tidak begitu kuat bertahan lama. Karena apa? Kemajuan teknologi senjata api itu kemajuannya jauh lebih cepat daripada teknologinya untuk pembuatan rompi anti pelurunya. Baru di tahun 60 ketemulah bahan Kevlar ini oleh seorang wanita saintis namanya Stephanie Kwolek. Bayangkan untuk memikirkan perlindungan tubuh kita saja dari serangan musuh, orang berpikir keras bagaimana caranya untuk melindungi tubuhnya. Ya. Kenapa ini dibuat? Karena ada sejarahnya. Pada waktu Perang Dunia Pertama, itu kalau nggak salah bangsawan dari Austria itu, dia pakai baju anti peluru di zaman itu, tapi dia ditembak di kepalanya, di mobil itu. Kalau saudara nonton film Kingsman, kan ditembak itu dia. Nah, itulah memicu Perang Dunia Pertama. Nah, saudara harus tahu, orang berpikir keras untuk melindungi tubuhnya dari serangan musuh. Tapi saya percaya ini adalah sifat naluri manusia untuk waspada, untuk menjaga dirinya, untuk melindungi ketika ada musuh datang. Ya, menyerang mereka. Dan saya percaya Tuhan lebih lagi mau kita waspada untuk perkara-perkara rohani kita. Karena musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita adalah roh-roh jahat, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, setan-setan yang tidak kasat mata. Dan puji Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan jemaat bahwa Tuhan nggak meninggalkan kita sendirian. Tuhan tidak membiarkan kita tanpa perlindungan. Tuhan menyediakan hal-hal yang akan melindungi kita. Tapi Tuhan mau seperti di 1 Petrus 5 ayat 8, kita ini sadar, katakan sadar. Lalu apa? Berjaga-jaga. Bilang sama orang sebelahmu, sadar. Dan berjaga-jaga. Karena apa? Lawanmu, siapa lawan kita? Iblis. Oh pastor,
Ngomong iblisnya jangan nyikat aku, Pastor. Musuh kita tuh iblis. Dia ngapain? Dia berjalan berkeliling ke seluruh dunia. Sama seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau singa seharusnya dia gigit, betul nggak? Tapi ini dibilang telan. Biasanya yang suka nelan itu ular piton ya. Orang harus tahu, iblis itu licik sekali. Dia punya banyak cara untuk menjatuhkan kita. Yesus saja berkali-kali dia coba untuk jatuhkan. Halo? Kalau Yesus saja di padang gurun dia cobai berkali-kali, apalagi saudara dan saya. Makanya ayat ini dimulai dari kata apa? Sadarlah. Sadar, dunia ini makin hari makin jahat. Dunia ini tidak makin baik hari-hari ini. Dunia ini makin hari makin jahat. Makanya kita harus sadar. Punya kesadaran, consciousness, kewaspadaan untuk berjaga-jaga. Yesus kasih perumpamaan tentang 5 perawan yang bodoh dan 5 perawan yang wanita ataupun gadis-gadis yang bijak. Saudara dan saya pada akhirnya nanti adalah mempelainya Kristus. Sadar. Banyak hal yang berseliweran di kehidupan kita, di pikiran kita, dimanapun. Saya pernah kasih perumpamaan. Kalau ada burung terbang di atas kepala kita, kita nggak bisa cegah dia untuk terbang di atas kepala kita, betul? Tapi ketika dia mau bersarang di sini, kita bisa cegah. Sama pikiran jahat, pikiran yang kotor, pikiran yang najis, hal-hal yang mencoba menggoda kita. Tiap hari, tiap jam itu berkeliaran di atas kepala kita, di pikiran kita. Tapi keputusan kita lah yang menentukan apakah kita membiarkan itu bersarang atau tidak. Makanya dibilang sadarlah. Karena apa? Karena orang yang sudah mulai nggak sadar gampang dipengaruhi. Halo? Orang yang nggak waspada, nggak berjaga-jaga gampang sekali dipengaruhi. Ingat kemarin saya bagikan tentang agitasi jiwa. Agitasi jiwa. Ya kan? Minggu lalu. Hati-hati. Gampang terhasut dengan keadaan. Keadaan kita bisa menghasut pikiran kita. Bahwa Tuhan gak adil, Tuhan gak baik, banyak masalah, kenapa satu masalah belum selesai kok datang lagi Tuhan. Dan ujungnya ya kita terdistorsi untuk mengatakan bahwa Tuhan gak baik. Padahal Tuhan itu baik selama-lamanya. Hati-hati, iblis itu berkeliling. Ya, tapi puji Tuhan, Tuhan berjanji kita nggak pernah sendirian dan Tuhan memperlengkapi kita. Katakan memperlengkapi. Amin. Ada amin saudaraku? Nah, di dalam kebenaran firman Tuhan hari ini sangat jelas ya, bahwa Allah tidak membiarkan kita sendirian untuk menghadapi tipu daya. Senjata iblis itu yang paling dahsyat itu tipu daya. Karena dia bapa dari segala pendusta. Tipu daya ya iblis. Sebaliknya Tuhan memperlengkapi kita dengan kekuatan, kuasa, perlindungannya yang sempurna. Makanya waktu awal pandemi dari Mazmur 91 Tuhan kasih lagu pujian di dalam hati saya. Masih ingat lagunya? Gimana lagunya? Coba Yobel bisa ini masih ingat lagunya? Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang dapat
ku percayai. Kau melindungi aku, Kau melindungi aku, kesetiaan-Mu perisai hidupku. Ku tak akan gentar lagi atas apapun juga. Kita nggak perlu takut apa? Kutuk penyakit dan ketakutan telah dikalahkan Yesus. Penuhi hatiku sekarang. Penuhi apa? Dengan janji-Mu Bapa, dan perlihatkan keselamatan yang datang dari-Mu. Saya bukan promosi. Temukan itu di YouTube dan channel-channel yang lain. Saya percaya bahwa Tuhan itu memberikan penghiburan yang besar ketika kita di masa-masa terkelam dalam hidup kita. Amin. 2,5 tahun, hari ini saya melihat bagaimana kebaikan Tuhan memelihara kita. Saya melihat anak-anak muda Indonesia makin kreatif hari-hari ini. Membuat lagu-lagu, membuat pujian. Justru di masa-masa sulit, ya, muncul ide kreativitas. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ingat, kita nggak pernah sendirian menghadapi si iblis. Tuhan memperlengkapi kita. Nah, bagaimana kita supaya kita bisa menang melawan tipu daya iblis? Itu kan yang menjadi pertanyaan. Bagaimana sih supaya kita bisa menang melawan tipu daya iblis? Yang pertama, sadarilah. Ya, makanya tadi kan ada kata apa? Sadarlah, betul? Dan berjaga-jaga, betul? Yang pertama, sadarilah bahwa tidak ada kekuatan tanpa Tuhan. Saya kasih tahu, sehebat-hebatnya manusia, pasti ada titik lemahnya. Siapa di sini berani dirinya orang paling kuat? Nggak ada tuh. Sekuat-kuatnya kita, sehebat-hebatnya kita, pasti ada titik lemahnya. Kita baca dari perjanjian lama, perjanjian baru, banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Sehebat-hebatnya, sekuat-kuatnya mereka, ada titik lemahnya, kecuali Yesus. Ada amin. Makanya fokus kita haruslah Kristus. Bukan tokoh-tokoh yang lain. Kita bisa belajar dari kehidupan mereka, tapi fokus kita hanya Kristus. Sehebat-hebatnya hamba Tuhan, sehebat-hebatnya pendoa syafaat, sehebat-hebatnya siapapun di dunia ini, pasti ada titik lemahnya. Kita tidak mungkin menang dengan kekuatan kita sendiri. Kita selalu butuh Tuhan. Lihat orang sebelahmu. Siapapun dia, katakan kau tetap butuh Tuhan sampai kapanpun. Saya kasih tahu sama saudara, God without man is still God. Man without God is nothing. Ini ayatnya. Di luar aku, kata Tuhan, kamu gak bisa buat apa-apa. Saudara dan saya mau bilang, semua yang kita hasilkan ini perbuatan kita. Itu semua karya Tuhan melalui kita.
Jadi jangan pernah merasa diri kita sudah mampu dan bisa dan kuat. Dimanapun, kapanpun, apapun yang kita kerjakan, kita butuh Tuhan. Sama-sama saya katakan, kita butuh Tuhan. Ada amin? Kita butuh Tuhan. Dikatakan di ayat 10 itu, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kuat, bahasa aslinya itu adalah endunamoste, dikuatkan. Bukan kuat dari diri kita, tapi dikuatkan di dalam Tuhan. Bagaimana kita dikuatkan di dalam Tuhan? Bagaimana mengalami kekuatan Tuhan? Cuma satu caranya kuat di dalam Tuhan, yaitu kita harus bersatu, kita harus punya hubungan erat, kita harus punya relasi dengan Tuhan. Connect to God. Saya kalau ketemu siapapun pemimpin, siapapun jemaat, awalnya memang saya akan tanya bagaimana hidup mereka, bagaimana pekerjaan, bagaimana pelayanan. Tapi selalu saya akan tanya, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Karena itu pertanyaan paling penting. Siapa yang di sini kalau ketemu selain ngobrol-ngobrol, tanya, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Karena selalu saja masalah akan tambah banyak, masalah akan tambah rumit ketika orang tidak punya hubungan dengan Tuhan. Siapa yang percaya kita butuh Tuhan? Sadari dirimu, butuh Tuhan. Jangan sombong. Bilang sama orang sebelahmu, jangan sombong. Kita butuh Tuhan. Kapanpun kita butuh Tuhan. Kalau ada orang minta nasihat saya, nasihat ketika banyak masalah hati itu, yang kamu butuhkan cuma satu, hubungan kamu dengan Tuhan. Bangun hubungan kamu sama Tuhan. Percayalah ketika kamu connect sama Tuhan, dalam firman, dalam doa, dalam melakukan kehendaknya, percayalah, sebagian besar dari masalahmu akan dibawa oleh Tuhan, diselesaikan oleh Tuhan. Saya sadar betul ketika saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, kuatkan hatiku Tuhan, kuatkan aku Tuhan. Justru yang datang masalah berat. Kenapa Tuhan kasih masalah berat? Supaya saya latihan. Ingat minggu lalu, saya latihan memakai otot iman saya. Ketika saya doa, Tuhan berikan aku kasih, kesabaran. Tuhan kasih apa? Orang-orang yang paling menjengkelkan dalam hidupmu. Supaya kau latihan, kerjakan. Somehow muncul sendiri itu. Kasih, kesabaran. Jangan pikir Tuhan akan selalu jawab sesuai dengan keinginan kita. Halo? Ada amin? Pikirkanlah jawaban Tuhan yang terbaik untuk kita. Ada amin? Pikirkanlah yang baik, yang mulia, yang dari Tuhan. Itu yang akan datang dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sadarilah bahwa kita perlu diperlengkapi. Ingat gambarannya tadi apa? Ketopong keselamatan, baju jira ini, ikat pinggang kebenaran, kasut, perisai iman, pedang roh, betul? Betul? Itu kan gambaran Rasul Paulus tentang tentara Romawi itu ya, yang pakai-pakai kayak gitu ya. Ketopong. Itu artinya apa? Sebagai tentaranya Tuhan, kan kita tentara Tuhan. Siapa di sini merasa tentaranya Tuhan?
Halo? Kan ada perumpamaan di surat Timotius itu kan? Ya kan, petani, terus apa? Prajurit, tentara kan? Dan juga olahragawan. Ya. Kan dibilang apa? Ada ikat pinggang kebenaran, ya kenakanlah, dibilang kenakanlah, ambillah seluruh perlengkapan Allah. Itu perlengkapan Allah loh. Dibilang ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut yang kerelaan untuk memberitakan Injil, perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh yang adalah firman Tuhan. Saya mau kasih tahu sama saudara, jangan anggap enteng kekuatan lawan. Musuh yang paling lemah pun bisa menjadi raksasa yang kuat jika saudara dan saya tidak punya kekuatan untuk melawannya. Musuh yang paling lemah pun bisa jadi lawan yang tangguh, raksasa yang mengerikan, kalau kita tidak punya kekuatan untuk melawannya. Dan ingat, iblis punya kekuatan. Namanya tipu muslihat. Tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Makanya kita setiap hari perlu diperlengkapi. Ketika kita minta hikmat menghadapi masalah, ngadapin tantangan, Tuhan justru kirimkan perkara-perkara yang rumit-rumit dalam hidup kita. Justru untuk kita latihan, kerjakan apa maunya Tuhan, nanti dengan sendirinya Tuhan beri hikmat. Jadi jangan berpikir minta hikmat dari Tuhan, tiba-tiba Tuhan kirimkan apa gitu. Chip gitu, masuk di kepala kita. Enggak. Tuhan kirimkan masalah-masalah yang rumit yang belum pernah kita hadapin. Halo? Apalagi dalam kehidupan dan pelayanan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, ingat ya, jangan anggap enteng, bilang sama sebelahmu, jangan anggap enteng musuhmu. Jangan anggap enteng kekuatan lawan, ya. Musuh yang lemah pun bisa jadi raksasa yang kuat jika saudara dan saya tidak punya kekuatan. Makanya kenapa kita butuh Tuhan pertama dan kita butuh diperlengkapi. Ada amin? Makanya bulan lalu kita belajar tentang kita harus diperlengkapi sebagai murid Kristus, betul? Kita harus diajar, dididik, dilatih, diajak memberitakan Injil, diajak doakan orang sakit, diajak untuk ngadepin masalah-masalah berat. Supaya apa? Kita terlatih. Bilang sama saudara di sebelahnya, di dalam gereja Tuhan tidak ada yang nganggur. Kita dipanggil dan dipilih Tuhan untuk melayani. Kalau sampai ada jemaat Tuhan yang nganggur di gereja cuma datang hari Minggu, itu masalah dalam hidupmu. Kita dipilih dan dipilih sama Tuhan untuk melayani. Yang mau jadi terbesar nanti di kerajaan sorga adalah yang melayani. Bukan yang ongkang-ongkang kaki. Yesus saja kasih gambaran dia sebagai master, sebagai raja, dia cuci kaki murid-muridnya. Dia melayani. Nggak main-main, saudara. Sadar kita perlu diperlengkapi. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memperlengkapi kita dengan senjatanya. Pakailah itu, ikat pinggang kebenaran. Selalu pakai kebenaran. Ketika kita dihadapkan kepada kompromi-kompromi dunia ini, katakan kebenaran. Jangan kompromi di situ. Ketika kita tahu ada ketidakadilan, kita berani berdiri walaupun kita cuma sendiri untuk mengatakan kebenaran dan keadilan itu. Ya. Lihat, Rasul Paulus bilang apa kepada jemaat itu? Doakan aku, supaya ketika aku mengatakan perkataanku, aku mengatakannya untuk memberitakan Injil dengan penuh keberanian. Injil itu harus diberitakan dengan keberanian, bukan dengan ketakutan. Bukan dengan kekhawatiran.
Bukan nanti, kalau saya beritakan Injil nanti gimana ya? Nanti aku dianiaya nggak ya? Nanti aku... Bukan seperti itu. Kalau kau sudah berdoa dan ada orang-orang yang mendoakanmu, beritakanlah Injil dengan penuh keberanian. Apapun resikonya, Tuhan sudah bayar itu di kayu salib. Itu yang kedua, yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga, sadarilah bahwa doa adalah kekuatan. Doa adalah kekuatan. Sama-sama saya katakan, doa adalah kekuatan. Ingat nggak Tuhan Yesus bilang gini sama muridnya waktu dia mau doa di Taman Getsemani itu? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya apa? Supaya kamu tidak jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging kita lemah. Kenapa kita butuh berdoa? Doa adalah kekuatan. Tuhan Yesus tidak terpesona dengan sanjungan pelayanannya. Tidak terpesona dengan diikutin ribuan orang yang mengiring dia dalam pelayanannya. Tidak terpesona atas apapun juga. Malah ketika orang makin ramai datang untuk dilayani dia mengambil waktu untuk berdoa. Sayangnya banyak hamba Tuhan bangga dengan pelayanannya. Pernah ada seseorang bilang gini sama saya, tentang sahabat saya. Dia khotbahnya bagus ya. Luar biasa khotbahnya. Saya bilang sama yang muji dia itu, kamu pernah gak ikut dia sama-sama berdoa di ruang doanya? Kamu baru tahu kalau dia mampu berkhotbah dengan luar biasa itu ketika kamu sama-sama dengan dia di dalam ruang doanya. Berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk bersama-sama dengan Tuhan. Sering kayak saya bilang, one word from God can change our life. Tapi waktu yang kita habiskan di hadapan Tuhan mungkin bisa berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun. Dan Tuhan memberikan satu pernyataan. Dan itu akan mengubahkan hidupmu dan hidup banyak orang. Tidak ada jalan yang mudah di dalam Tuhan. Doa mengajarkan kita untuk terus sadar menundukkan diri di hadapan Tuhan. Kesadaran bahwa kita butuh Tuhan. Kesadaran bahwa doa adalah nafas kehidupan kita. Ingat, penangkal terbesar melawan tipu daya dan pencobaan, yaitu datang kepada Tuhan di dalam doa. Ingat doa Bapa kami? Salah satu bunyinya apa? Janganlah membawa kami di dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Semalam ada seseorang bahas tentang doa ya best gini. Saya bilang sama dia, bagi saya doa yang diajarkan Yesus jauh lebih besar daripada pengajaran siapapun, daripada doa siapapun. Orang bisa salah ngajar, Yesus gak mungkin salah ngajar. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, salah seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal mengatakan ini. Tolong selanjutnya.
To be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing. Menjadi orang Kristen tanpa doa sama mustahilnya dengan kita hidup dan tidak bernafas. Sama mustahilnya. Ya mungkin kita bisa melayani, kita bisa ketawa, kita bisa memuji, menyembah Tuhan, tapi tanpa doa, kau sebenarnya rohmu sudah mulai padam, nafasmu tersengal-sengal. Dan mungkin saja kita sebenarnya kerinduan kita akan Tuhan sudah hilang. Pagi hari ini, mari kita sadari kita butuh Tuhan. Amin. Yang kedua, mari kita sadari setiap hari kita butuh diperlengkapi Tuhan. Kita perlu memakai setiap senjata Allah. Dan mari kita genapi semua itu di dalam doa-doa kita. Ingat, doa bukan hanya sekedar bermohon dan meminta. Raja Daud di Mazmur 17 ayat 15 kalau nggak salah. Dia katakan, dia itu hanya puas karena pribadi Tuhan. Dia itu dipuaskan di dalam rupa Tuhan. Rupa Tuhanlah, kehadiran Tuhanlah, sosok Tuhanlah yang memuaskan dia. Makanya kalau tadi Mazmur 23 katakan, God is my shepherd, I shall not want. Tuhan adalah gembalaku, aku gak ingin yang lain. Dijawab atau tidak dijawab doa kita, dipenuhi atau tidak dipenuhi, bagi kita yang dewasa di dalam Tuhan, pribadi Tuhanlah itu yang memuaskan kita. Tanpa Tuhan kita ini nothing. Nggak ada apa-apanya. Tapi bersama Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara besar. Amin. Atau saya sama istri saya 1 minggu terakhir ini kami senang sekali nyanyi lagu yang Tuhan kasih dalam penyembahan kami waktu sebelum doa. Dan itu terambil dari Mazmur 34. Ada yang pernah baca Mazmur 34? Mazmur 34. Coba tolong ditampilin slide-nya. Ini lagunya lagu sukacita. Kita percaya bahwa Tuhan itu rindu memberikan kita sukacita. Amin. Ada amin? Ada amin gak saudaraku? The joy of the Lord is our strength. The strength of the Lord is our joy. Sukacita dalam Tuhan itu adalah kekuatan kita. Dan kekuatan kita itu ada di dalam sukacitanya. Amin. Sebelum saya tutup dalam